Kecerobohan penjual berakibat pencuri leluasa beraksi di toko seperti ini. Halo, selamat datang kembali di saluran MAK News. Kali ini, kita akan melihat tingkah pola seorang pria yang sedang berusaha mencuri di toko ini. Usaha pencurian di toko ini terjadi, juga karena tampaknya penjual sangat ceroboh. Lihat saja tadi, pria berbaju hijau itu, hampir saja mendapatkan handphone. Pada awalnya toko ini kedatangan pembeli, yang berbaju hijau itu, melancarkan taktik. Pria itu berpura-pura menjadi pembeli, memesan banyak barang. Ketika penjual sedang mengumpulkan pesanan, pria itu awalnya mentargetkan mencuri HP. Usaha pertama gagal, dan ia terus memikirkan caranya. Sejenak kemudian datang pembeli lain, seorang pria dengan jaket merah. Dia membeli sesuatu, meski penjual disibukkan oleh pencuri, tapi dia lalu segera melayani, mengambilkan pesanan pria berjaket merah itu. Lalu pria berjaket merah itu membayar. Ketika penjual mengambil uang kembalian, jreng. Rasa-rasanya, si pencuri dengan baju hijau, sedang mengalihkan target sasarannya, laci brankas. Ya, laci itu pasti banyak tersimpan duit. Sebelum pria berjaket merah itu pergi, datang lagi pembeli, seorang ibu-ibu menggendong anaknya, ingin beli jajanan untuk sang anak. Ketika pembeli berjaket merah pergi, pencuri berbaju hijau, masih minggir dekat pintu, pura-pura mengalah padahal dia mengulur waktu. Sementara si penjual, pikirannya mulai terpecah karena mikirin banyaknya pesanan dari pencuri dan pelanggan yang makin ramai. Lihat saja di atas etalase itu, banyak bertumpuk dan berjejer barang pesanan pencuri. Dasar pencuri. Sangat licik. Sementara si ibu tengah memilihkan jajanan buat sang anak, terlihat penjual sangat riang, karena tokonya laris kali ini. Tetapi ia tak sadar bahwa ia dalam bahaya. Wow, ngeri-ngeri sedap bukan? Tak berapa lama si ibu mulai membayar. Ia menurunkan sang anak dari gendongan, lalu mengeluarkan HP dan dompetnya. Pencuri masih tetap setia di dekat pintu. Setelah ibu dan anak itu pergi, si pencuri mendekat lagi ke etalase, dia menambah barang pesanan. Ketika penjual mengambilkan barang itulah, pencuri mulai mencari lokasi laci brankas. Ia membungkuk lalu sesekali melihat situasi di luar toko. Tengah tengok dia, sambil terus ngomongin barang pesanan, dan tentu saja pencuri mencari kelengahan penjual. Di sini, pencuri seakan mau memborong semua isi toko, semua ingin dibelinya. Dia tengok lagi lokasi laci, dan tengok suasana luar. Tiba-tiba penjual berbalik, menanyakan sesuatu. Pencuri segera memesan lagi barang di ujung kiri. Dan saat penjual mengambilkan, pencuri dengan cepat mengambil HP milik penjual, lalu berbasa-basi lagi, sambil dia kantongin target awal.
Sekarang target kedua, menunggu giliran, pencuri terus berusaha meraih laci brankas. Saat penjual mendekat ke meja dia gak sadar bahwa HP-nya gak ada, pencuri kelihatan tenang saja, lalu mengalihkan perhatian penjual ke arah lain. Merasa sudah menguasai keadaan, pencuri itu mulai tengah tengok keluar, tampaknya siap mengeksekusi laci itu. Dia berusaha ambil, tapi gagal karena penjual berbalik ke arahnya. Tiba-tiba datang lagi pembeli lain, seorang wanita, membeli sebentar, lalu pergi. Datang lagi pelanggan, kali ini seorang pria. Entah siapa yang memulai, pencuri dan pelanggan pria ini tampak berbincang, kemungkinan ini teman pencuri, kita kurang tahu. Ngalor ngidul mereka ngobrol, pencurinya sangat lihai memanfaatkan suasana. Si penjual masih saja sibuk menurunkan barang dari rak bagian atas. Sampai dia harus sesibuk itu. Wah berabe nih bu, ibu, sadar gak kalau sedang ditipu pencuri? Kesian ya guys. Di tengah obrolannya dengan pembeli, si pencuri pura-pura menelpon seseorang, padahal itu telepon milik si ibu penjual itu. Halah. Hampir semenit ngobrol, dan si ibu penjual sudah selesai mengambil barang. Lalu pria yang tak tampak di layar itu minta permisi ke pencuri mau beli barang. Pencuri memberi jalan dan berpindah tempat, menghadap kamera. Lalu datang seorang wanita berkaos orange, beli sesuatu. Kedua pembeli dilayani satu persatu. Setelah masing-masing membayar, mereka berdua pun bergegas pergi. Pencuri sedikit lega. Keadaan sepi. Pencuri itu meminta ambilkan barang di rak lagi, karena ingin mengambil laci brankas. Ketika si penjual sibuk mengambil barang di rak, pencuri leluasa mengambil laci brankas berisi uang, lalu segera pergi. Tapi gak kesampaian, karena datang seorang pemuda ingin membeli. Penjual perhatiannya tersita lagi oleh pembeli itu. Setelah pemuda itu selesai membayar dan pergi. Lagi-lagi pencuri menunjuk-nunjuk sebuah barang. Ingin pesan lagi, brengsek bener nih pencuri. Penjual tengah sibuk memilih barang, si pencuri punya kesempatan sedikit menyingkirkan barang-barang di atas etalase, agar leluasa nanti saat mengambil lacinya. Di sini tampak, si penjual mulai tersadar, HP-nya hilang, dia mulai bingung mencarinya. Sementara melihat gelagat itu, ia berusaha mengalihkan perhatian. Si penjual mulai menjumlah total semua pesanan pencuri.
dengan menulis di atas kertas. Sekarang keadaan berbalik, si pencuri mulai gelisah, karena harus membayar semua pesanan prank tersebut. Ia mulai mendekat ke pintu keluar, mungkin cari celah untuk kabur. Beberapa menit sebelum penjual selesai merekap jumlah pesanan, pencuri punya akal licik dengan pura-pura beli korek gas. Penjual melanjutkan menulis nota semua pesanan itu, satu-satu barang dicek harga dan jumlahnya. Dia sedikit panik, melihat penjual masih asyik merekap. Dalam suasana bingung dan panik sambil terus menengok ke arah luar. Kesempatan bagi pencuri untuk mengambil laci belum terlaksana. Setelah selesai pencuri pun diberi rekapannya, lalu penjual berbalik mengecek dan menata sisa barang di rak. Nah, kesempatan si pencuri untuk mengambil laci brankas itu. Pertama gagal, lalu ia tengok keluar. Di kesempatan kedua, pencuri berhasil mengambil laci, dan segera keluar dari toko. Ketika penjual berbalik, si pencuri sudah tidak ada, tapi dia masih gak sadar kalau tokonya telah kemalingan. Tapi sebentar kemudian datanglah pembeli. Saat ingin mengambil uang kembalian, penjual kaget, laci brankas berisi uang sudah hilang. Dan penjual segera keluar toko untuk minta tolong. Tetap berhati-hatilah melayani pelanggan yang baru dikenal. Semoga kejadian ini jadi pelajaran untuk kita. Stay tune terus di saluran MAK News, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.